Alhamdulillah Pak. Ya. Nggih, alhamdulillah datang. Sesuai jadwal ya Pak lah. Nggih, kita ada yang didiskusikan ke taman aja Gen. Ya. Nggih. Silakan Pak. Alhamdulillah. Nggih, makasih Pak lah Pian sudah datang. Hari ini kita ulun ada yang hendak disampaikan nggih. Mungkin Ibu kita ya santai aja kita ya. Nggih. Nah, jadi kami ingin tahu mungkin bagaimana kabar Ibu di sekolah, bagaimana mungkin ada yang bisa mengganggu pemikiran dan sebagainya ya terkait dengan sekolah kita. Nah, kita siap untuk membantu ya, kita sharing. Nggih, terima kasih Pak. Jadi selama bulan November tadi kan Ya. Pak sudah melaksanakan penilaian kinerja guru. Benar. Nah, jadi semua guru alhamdulillah sudah praktik. Dan sebelum praktik kita sudah mengumpulkan RPP, perangkat ajar. Dan alhamdulillah sudah selesai untuk PKG-nya. Cuman ada beberapa hal yang ulun temukan yang masih belum maksimal. Tinggi. Yang pertama adalah tentang perangkat ajar Pak. Oh iya, perangkat ajar. Jadi perangkat ajar. Kemudian yang kedua pembelajaran itu masih kurang variatif. Jadi anak-anak agak kurang aktif dalam pembelajaran itu Pak. Oh iya. Ya, dengan senang hati Ibu ya. Nah, karena itu sudah Ibu sampaikan, ya mudah-mudahan kami bisa membantu. Dan kira-kira setelah kita diskusi ini mungkin apa yang bisa Ibu harapkan ya, itu mungkin menjadi tujuan kita bersama Ibu ya. Pak. Itu. Harapannya setelah diskusi ini saya ada solusi, ada hal pencerahan terkait kesulitan dalam melengkapi perangkat ajar guru dan pembelajaran yang kurang variatif tadi Pak. Jadi saya pengen ada langkah apa yang dapat dilaksanakan. Nah, jadi mungkin setelah Ibu tahu akar masalahnya, nah mungkin Ibu bisa menceritakan solusi apa saja yang mungkin bisa diutarakan, atau trik apa yang bisa Ibu lakukan setelah melihat akar masalahnya. Sudah tahu ada dua macam ya, masalah perangkat ajar, kemudian juga cara pembelajaran yang kurang bervariatif. Mungkin Ibu Jadi Pak, untuk perangkat ajar ini sebenarnya sudah saya sampaikan mengenai pentingnya perangkat ajar dalam kegiatan pembelajaran. Cuman disampaikannya lewat rapat terbuka saja dulu ini. Itu yang sudah saya lakukan selama ini. Oke. Lalu itu cukup bagus itu Bu ya. Jadi memang demikian harapannya. Nah, lalu mungkin kendala yang terjadi itu apakah memang berlaku pada semua guru Bu? Tidak juga. Untuk guru yang junior yang sudah bisa menguasai komputer, laptop itu mereka mudah saja untuk melengkapi perangkat ajarnya lengkap. Cuman ini ada beberapa saja. Jadi tidak semua guru. Oke. Kira-kira
kenapa Bu ya, sehingga guru-guru kita masih ada lagi yang belum begitu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan trik-trik yang sudah dilakukan, tapi masih ada lagi yang masih ya. Nah mungkin bisa Ibu ceritakan juga bagaimana progres, artinya perkembangan setelah Ibu sampaikan. Nah sekarang bagaimana perkembangan tindak lanjut dari guru-guru tersebut? Iya, jadi setelah disampaikan lewat rapat, itu sebenarnya ada perubahan. Jadi yang dulu ibaratnya tuh perangkat aja, misalnya FPP itu adalah copy paste aja. Hari ini mereka semua sudah menandai mana yang bisa dilakukan di kelas. Habis itu mungkin kesulitannya di asesmen, Pak. Asesmennya. Kemudian juga untuk ini media pembelajaran. Media ya. Ya. Nah, Ibu sudah tahu ya akar masalahnya ya, bahwa kendalanya di situ letaknya Ibu ya. Nah, tadi sudah sampaikan Ibu juga solusinya dengan cara melakukan rapat terbuka, kemudian rapat bulanan, mungkin bisa juga pendekatan secara person ya. Nah, kepada guru yang bersangkutan ya. Nah, jadi mungkin bisa Ibu ceritakan apa biasa Ibu lakukan itu, misalnya ada guru yang belum, lalu diadakan semacam pendekatan kepada guru tersebut ya. Nah, sehingga mereka ini bisa ada motivasi yang kuat ya. Nah, sehingga merubah ya mindset, merubah sikap, sehingga pembelajaran kita di sekolah ini lebih kreatif dan menyenangkan. Mungkin Ibu bisa ceritakan itu. Untuk pendekatan sendiri secara personal belum pernah, Pak. Secara umum saja. Mungkin ke depan nanti akan saya laksanakan itu, akan saya coba untuk melakukan pendekatan personal. Kemudian mungkin juga nanti melakukan upaya peningkatan pemahaman ini melalui diskusi, sharing di komunitas belajar. Oh ya, bagus sekali itu Bu. Iya. Jadi kan ibaratnya kalau di komunitas belajar itu waktu lebih banyak. Kemudian yang mampu, yang lebih paham bisa membantu guru-guru kita yang kurang memahami. Jadi terjadi kolaborasi. Mudah-mudahan nanti dapat membantu. Misalnya mencari asesmen yang sesuai dengan materi. Benar, Bu. Habis itu memilih media. Iya. Baik, Bu. Itu memang upaya yang bagus ya. Yang selama ini mungkin Ibu lakukan, dan kedepannya Ibu masih melakukan pendekatan secara personal, secara emosional ya. Nah, jadi ibaratnya guru tersebut mungkin kalau di depan forum mereka agak malu ya kan. Nah, tapi kalau secara pendekatan emosional, pendekatan personal, mereka merasa ini diayumi ya. Merasa istilahnya dia merasa ya jadi bukan istilah jauh makin jauh ya kan. Nah sehingga ini sangat bagus Bu. Nah, jadi memang langkah yang tepat, dan kami sangat setuju kalau permasalahan ini dilakukan. Nah, mungkin Ibu langkah selanjutnya juga mungkin ada instruksi-instruksi yang disampaikan kepada semua guru-guru kita ya, sehingga program Ibu ke depan ini bisa jalan dengan baik. Nah, sehingga dengan mudah mereka memahami dan mereka melakukan perbaikan. Jadi tidak istilahnya berkat karena dorongan orang lain, tapi dia timbul dari hatinya sendiri ya. Nah,
silakan Bu. Dari diskusi tadi Pak ya, bisa saya simpulkan ke depannya mungkin saya akan membuat jadwal. Jadwal di Kombel itu terjadwal. Jadi kami akan membuat jadwal ini pun nanti saya akan diskusi dulu, menyepakati dulu waktunya. Kapan? Jadi harus disampaikan dulu tujuannya untuk apa. Kemudian nanti waktunya kapan supaya tidak terbentur dengan ibaratnya tuh jadwal-jadwal yang lain, dan yang penting tidak membuat di pembelajaran siswa. Betul. Jadi itu rencana. Kemudian untuk pendekatan emosional secara personal tadi juga nanti saya akan mencoba bagi guru yang memerlukannya Pak ya. Iya benar. Jadi dari diskusi ini saya merasa lega. Alhamdulillah ada sedikit penguatan solusi dari permasalahan yang saya temui di sekolah. Iya, bagus Bu, cukup keren ya Bu ya. Jadi langkah Ibu memang harus melihat situasi begini, apa yang mesti kita lakukan, kita harus mencarikan solusinya begini. Nah ini kan sebuah inovasi yang mungkin tidak semua kepala sekolah bisa lakukan ya Bu ya. Nah jadi ulun sebagai pengawas di sini merasa lega, sudah merasa senang bahwa sesuatu permasalahan Ibu sudah ada titik terangnya bagaimana solusinya dan kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Ulun juga banyak terima kasih. Artinya kita bisa berkolaborasi. Nah mudah-mudahan ke depan sekolah kita lebih maju. Amin. Dan lebih diminati oleh para orang tua dan siswa. Terima kasih. Terima Jadi kasih. tetap semangat Pak. Tetap semangat. Terima kasih karena Pak ya. Setiap sesuatu pasti ada masalah. Setiap sekolah pasti ada masalah. Yang penting kita harus sharing, berkolaborasi. Nah sehingga permasalahan itu bisa kita atasi. Nah kalau dalam pembelajaran mungkin di Kombel tadi itu sudah tepat. Komunitas belajar ini memang orientasinya jangan mengurangi jam mengajar kepada anak. Jadi di luar jam itu, nah jadi Ibu bisa melakukan itu terhadap para guru yang ada di SDN Mahi seberang ini. Ya, sukses Ibu. Terima kasih. Tinggi Pak. Terima kasih banyak. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat ya Pak ya. Nah itu. Oke, terima kasih.